Ya, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di BUMDes Rambah Muda Kabupaten Rokan Hulu. Latar belakang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisah gunakan mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 Ayat 1 yang berbunyi, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. Dan ayat 2 yang berbunyi, BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan ayat 3 yang berbunyi, BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian proposal saya yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di BUMDes Rambah Muda Kabupaten Rokan Hulu. Manfaatnya agar mengetahui gaya kepemimpinan itu berpengaruh atau tidak dalam kinerja karyawan di BUMDes. Tujuan dari proposal saya ini yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di BUMDes Rambah Muda Kabupaten Rokan Hulu. Manfaatnya agar mengetahui gaya kepemimpinan berpengaruh atau tidak dalam kinerja karyawan di BUMDes. Kajian teori. Kajian teori di sini ada kinerja karyawan, yaitu definisinya dari Mangkunegara tahun 2009. Istilah dari kinerja berasal dari kata job performance atau aktual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan. 1. Efektivitas dan efisiensi. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Inisiatif. Kajian teori gaya kepemimpinan. Definisi menurut Anthony tahun 1998 yang mengutip berbagai pendapat ahli menjelaskan bahwa pada awal perkembangannya kepemimpinan berpusat pada ciri pemimpin, kemudian mengalami pergeseran dengan penekanan ke arah berpikir tentang keikutsertaan para pengikut di dalam kepemimpinan dengan memberikan pengaruh timbal balik untuk mencapai tujuan bersama. Kerangka konseptual. Pada penelitian ini ada dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Kinerja karyawan Y, gaya kepemimpinan X. Hipotesis.
Berdasarkan gambar kerangka konseptual dan persepsi teori sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis nihil, diduga tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di BUMDes Rambah Muda Rokan Hulu. Hipotesis alternatifnya, diduga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di BUMDes Rambah Muda Rokan Hulu. Variabel definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel atau yang diungkap dalam definisi konsep secara operasional, secara praktik, secara nil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Variabel gaya kepemimpinan X, kinerja karyawan Y, populasi dan sampel. Populasi menurut Suharsimi tahun 2010 134. Populasi adalah wilayah generalisasi yang dijadikan objek penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BUMDes Rambah Muda Rokan Hulu. Sampel menurut Suharsimi tahun 2010 134. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruh gejala yang diamati. Teknik pengumpulan data yaitu ada 3 di sini: observasi, wawancara, kuesioner. Observasi yang dikutip dari penelitian Sugiono tahun 2014, yaitu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga direncanakan dan dicatat sistematis, serta dapat dikontrol keandalan atau reliabilitas dan validitasnya. Sedangkan wawancara, teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin tahu hal-hal dari responden lebih mendalam. Sedangkan kuesionernya yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang menggunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan objek peneliti.